Sudah? Sudah, dokter. Sudah, dok. Ya, kita mulai ya. Hari ini kita belajar ISK, infeksi saluran kemih. Jangan bosan ya belajarnya ya. Semangat. Aku nggak bisa jalan ini, gimana ya? Dah. Oke, sudah jalan ya. Infeksi saluran kemih itu kan sebenarnya nanti kalau sudah ketemu pasien itu adalah yang paling sering yang bisa ditemukan ya. Dia bisa kena semua umur, dari kecil, anak kecil bisa, terus dewasa muda, bahkan pasien-pasien geriatri. Nah, spektrum gejala klinisnya itu bervariasi. Ya, pertama bisa sampai keluhannya ringan saja, mungkin datang dengan keluhan nyeri saat BAK saja, atau sampai keluhan yang berat. Tuh. Kemudian kalau definisinya sendiri, ISK itu sebenarnya karena adanya infeksi, karena adanya invasi dari mikroorganisme di traktus urinarius. Ya, traktus urinarius itu berarti dari orifisium uretra sampai ke ginjal. Oke. Kemudian adanya bakteri di dalam urin itu namanya bakteri urea, itu merupakan resiko alami dari infeksi. Jadi memang dalam urin itu kan memang ada bakteri, tapi walau sedikit. Terus kemudian nanti dalam biakan urin itu akan ketemu kuman atau bakteri lebih dari 10⁻5 atau lebih dari 100.000 per mili urin. Ya, ini yang digarisbawahi. Terus klasifikasinya sendiri, nanti kita bentuk klasifikasinya lewat apa? Dari lokasi anatomisnya. Kalau lokasi anatomisnya kita bedakan jadi dua, ISK atas dan ISK bawah. Oke. Terus berdasarkan komplikasinya, apakah ISK complicated atau ISK uncomplicated. Ya, kemudian klinisnya itu banyak. Ada namanya asimptomatik bakteri urea, jadi ada bakteri urea tapi pasien tidak ada keluhan. Terus acute uncomplicated cystitis in women. Terus ada recurrent acute uncomplicated cystitis in women. Terus kemudian acute uncomplicated pyelonephritis in women, acute uncomplicated cystitis in adult, dan complicated UTIs in about sex. Ya. Kemudian ini diingat-ingat ini. Jadi kalau ISK atas dia kenanya di sini, ya, di kidney aja, area kidney. Dia nanti manifestasinya sebagai pyelonephritis. Ya, cuman ini pyelonephritis. Kemudian dari ureter, ya, dari ureter sampai ke uretra itu ISK bagian bawah. Ya, ada nanti kalau di uretra berarti ureter biasanya uretritis. Kemudian sistitis itu di vesika urinaria atau di bladder. Terus prostatitis kalau laki-laki bisa ke prostat, bisa ke epididymis ya. Prostatitis, epididymistis, terus kemudian di uretritis. Ya, kalau uretritis itu biasanya berhubungan dengan infeksi menular seksual. Oke, di ureter infeksi ini biasanya dia tidak berdiri sendiri, bisa dari atas atau dia bisa dari bawah, bisa descendant atau ascendant, ya infeksinya. Oke. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah penjelasan mau bertanya boleh, ya. Kemudian tanda dan gejala dari ISK. Kalau ISK atas, ya, jadi kalau pasiennya demam, keluhan demam sebenarnya kan kemana-mana. Terus nanti ternyata demamnya disertai dengan bisa kamu ini kan, keluhnya apa? Demam, terus habis itu biasanya disertai menggigil, ada nyeri pinggang. Oke, di lock ya, ada nyeri pinggang. Nah, kemudian
muntah bisa ada, bisa tidak, bisa mual plus muntah. Ada penurunan berat badan, bisa ada, bisa tidak dari clue-nya. Terus kemudian dari pemeriksaan fisik ketemu nyeri ketok costovertebra, dengan ditambah gejala IS ke atas. Ya ini tambahan aja kalau gejala IS ke atas, bawah, karena IS ke atas itu awal mulanya bisa dia infeksi yang ascendant. Jadi infeksinya dari sistitis dulu mungkin, kemudian dia akan mengarah ke atas. Jadi jangan bingung nanti kalau ada soal keluhannya ada demam, menggigil, terus ada nyeri pinggang, terus pas pemeriksaan fisik ada costovertebra, terus kok ada gejala di ISK bawah. Nah, ISK bawah itu apa? Nyeri suprapubik, dysuria, jadi nyeri saat BAK. Terus stranguria, jadi dia sering anyang-anyangan, terus sering BAK, tidak bisa menahan pipis, ada hematuria atau bisa disertai dengan duh tubuh. Ya, duh tubuh bisa pada uretritis atau infeksi menular seksual. Nah, ini gejalanya ini ada. Misalnya pasien juga mengeluh nyeri saat BAK dan anyang-anyangan. Nah, itu kemana kalau ditanya diagnosa? Kita berarti ke atas, berarti clue-nya. Jawabannya adalah kalau di sini ada clue dari IS ke atas, berarti jawabannya adalah IS ke atas. Ya, pyelonefritis. Pyelonefritisnya akut apa kronis dilihat dari waktunya. Kalau dia baru 3 hari, 4 hari, berarti dia akut. Pyelonefritis akut. Nah, seperti itu. Kalau mau lengkap lagi ya, pyelonefritis akut yang mana? Misalnya nyeri ketoknya atau nyeri pinggangnya sebelah kanan atau sebelah kiri, berarti sinistra atau dextra, gitu ya. Sampai sini ya, ngerti ya Dek ya. Terus kemudian dari klasifikasi ISK dari segi penata laksanaannya, ya. Jadi ada ISK uncomplicated atau yang simple atau sederhana. Ya, itu sederhana. Jadi di sini dari anatomi dan fungsinya itu dari tractus urinariusnya normal. Lebih sering pada wanita, ya. Kemudian dia itu ternyata infeksinya hanya kena ke bagian mukosa superficial aja dari kandung kencingnya. Paling sering E. coli. Dan di sini kalau ada clue bahwa pasiennya tidak sedang hamil, wanita tidak sedang hamil, terus bukan obstruktif, bukan karena tidak ada clue dia obstruktif, tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan dia ada obstruksi di situ, itu berarti ISK uncomplicated. Ya, kalau yang complicated, dia dia sering menimbulkan masalah yang ini, gitu. Nah, susah diberantas biasanya karena ada obstruksi tadi, gitu. Dia lebih terus resisten terhadap antibiotik. Nah, ini yang paling sering menyebabkan keadaan sampai pasiennya bakteri emia, terus kemudian sepsis, urosepsis, sampai terjadi shock sepsis. Nah, penyebabnya itu yang bakterinya yang ganas-ganas gitu, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella gitu. Nah, sekarang yang ISK complicated itu tadi ada kelainan abnormal di saluran kencing. Nah, saluran abnormalnya apa? Ada batu. Ya, yang bikin obstruksi itu ada obstruksi. Obstruksi itu apapun jenisnya. Misalnya di situ ada massa, ya. Ada BPH karena ada obstruksi, ada BPH. Terus kemudian massa mungkin juga dia massanya bukan dari saluran kencing, misalnya pada wanita-wanita dengan CA cervix. Terus kemudian dia akan menimbulkan obstruksi karena di dekat situ, jadi aliran urinnya tidak bisa keluar. Nah, itu berarti dia ISK complicated. Terus kemudian ada reflux vesiko-uretra. Jadi reflux itu jadi naik dari vesika ke ureter. Terus ada atoni kandung kencing karena pemakaian kateter yang lama dan prostatitis yang menahun.
Kemudian ada kelainan di faal ginjalnya. Dari fungsi ginjal, misalnya karena gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis. Kemudian gangguan daya tahan tubuh, misalnya pasien-pasien diabetes mellitus. Nanti kalau ada soal yang seperti itu, pasien dia mengalami diabetes mellitus. Nah, Izin dokter. Ya, kedengeran? Sebelumnya, maaf, sebelumnya mungkin belum direkod, dok. Oh, iya. Gimana terusan? Mau direkod dulu? Siap, mohon izin dok, direkod Ya. dulu. Dok. Ya, oke, boleh. Sudah belum? Belum ya? Belum dokter, izin. Oh iya, saya tunggu. Izin dokter, yang bisa merecord hanya host dan co-host, dok. Saya berarti yang ikut. Iya, Gimana dok. caranya? Oh ini. Co-hostnya siapa? Co-hostnya record. Oke. Recording in progress. Oke, sudah. Sudah dokter, terima kasih dok. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Kita lanjutkan ya. Siap. Nggak harus diulang dari awal kan? Ini aja ya. Jadi ISK complicated tadi ada kelainan abnormal di saluran kencing, terus kemudian kelainan di faal ginjal, terus kemudian ada gangguan daya tahan tubuh, itu misalnya pasien-pasien dengan diabetes mellitus, neutropenia, penderita dengan terapi imunosupresif. Ini banyak sebenarnya, ini salah beberapa contohnya saja. Nanti kalau di soal ada pasien-pasien pasien-pasien sedang menjalani kemoterapi, itu pasien-pasien dengan gangguan daya tahan tubuh. Itu juga bisa. Pasien dengan terapi imunosupresif. Terus kemudian infeksi yang disebabkan dari organisme virulen. Jadi seperti Proteus, terus kemudian Staphylococcus, itu yang bisa menyebabkan dari ISK complicated. Nah. Terus bisa gerak. Oke, patogenesisnya. Jadi patogenesisnya tetap kalau kita membicarakan patogenesisnya, suatu infeksi kita harus lihat dari faktor yang menyebabkan atau virulensi bakterinya, terus host, dan juga dari environment-nya ya. Jadi kalau bakterial berarti sebenarnya kalau ISK itu 90% dari luar traktus urinarius. Kemudian 5% yang dia hematogen, jadi karena penyebaran dari tempat yang lain. Terus dan dia bersifatnya ascendant, jadi awalnya mungkin di cystitis, dia bisa kena ke uretritis, terus kemudian sampai ke ginjal. Gitu. Terus dari hostnya berarti ya dari yang kena dari hostnya sendiri, misalnya faktor predisposisinya wanita, dia lebih sering terkena ISK karena uretranya pendek.
Itu ya. Terus kemudian faktor yang lainnya kalau host itu bisa dari kolonisasi kuman di daerah introitus vagina, terus karena seks intercourse, tampon tuh tahu ya, tampon itu misalnya pada wanita-wanita yang sedang menstruasi itu juga bisa. Kalau kebersihannya kurang itu bisa menyebabkan infeksi di saluran kencing dan menopause. Kemudian 30% ISK itu dikandung kemih atau disebut sistitis. Terus dia akan menginvasi ke ginjal. Jadi tadi yang sifatnya ascendant gitu. Kemudian dari pemeriksaan penunjang. Dari pemeriksaan penunjang karena kita ngomongin saluran kencing, yang bisa dicek di sini berarti urin, ya. Urin yang paling sederhana sebenarnya bisa dengan urinalisa. Terus atau urin rutin. Hanya kalau memang mau menegakkan diagnosa, kita perlu kultur urin karena dari definisinya itu kan tadi ketemu bakteri 10⁵, lebih dari 10⁵ per mili ya. Itu. Berarti kita perlu kultur urin. Nah, kultur urin itu nanti diambil dari midstreamnya atau porsi tengahnya, atau kalau pada pasien-pasien yang retensi urin. Jadi pasiennya mungkin kasusnya atau cluenya pasiennya BPH, jadi tidak bisa berkemih sama sekali, gitu ya. Terus dipasang kateter nggak bisa juga, jadi bisa di aspirasi suprapubis. Kemudian bisa pakai urin kateter, jadi pasien pakai kateter cuman kalau kateternya sudah lama, itu kan sudah mungkin ada kolonisasi, jadi harus pakai kateter baru yang steril. Nah, interpretasinya nanti, jadi kasus dari ISK itu 95% itu monomikrobial, ya, satu. Jadi nanti ketemu, jadi nanti infeksinya di situ ketemu dari hasil di situ E. coli misalnya bakterinya. Terus nanti ada hasil dari sensitivity dari antibiotik yang sesuai pada kalau di kultur. Terus kemudian 95% itu gram negatif. Ya, gram negatif itu apa saja? Kalau gram negatif itu kalau dulu saya belajarnya kalau gram negatif itu pakai singkatan PAKE, PAKE. Ya, jadi Pseudomonas, terus kemudian Acinetobacter, K-nya Klebsiella, E-nya E. coli. Itu gram jembatan kudenya aja ya. Terus atau kalau gram positif pakai istilah SST, Staphylococcus, Streptococcus dan tetanus, itu yang paling sering. Gitu. Kalau gram negatif itu paling sering. Dan ini kalau 95% itu paling sering kalau pada pasien-pasien ISK itu tadi E. coli ya. Terus kemudian bisa juga nih, tapi bisa juga gram positif ini Staphylococcus epidermidis, difteri dan lactobacilli bisa tapi jarang gitu ya. Menimbulkan ISK. Ini kan gram positif. Terus ini contoh dari urin rutin, urinalisa rutin. Nanti dilihat dari kalau E. coli nanti akan ketemu kasusnya ada nitrit positif. Nitrit positif di situ, tapi ini nitritnya negatif. Oke, dilihat. Terus yang dilihat nitrit, leukositnya, bakteri sama jamur di sini yang dilihat. Ya, terus setelah itu kalau ini hasil urin yang ada kelainan dia di sini, ini nitritnya tetap negatif. Terus leukosit esterasenya dia positif 3, kemudian eritrositnya itu segini 1762, leukositnya 13.057, bakterinya 2367. Nah, ini kemungkinan besar dia ada ISK. Nanti bisa kamu lakukan kultur. Nah, ini ya, yang paling sering ya tadi ya. Ini semuanya bakteri gram negatif ya, E. coli, Klebsiella enterobacter,
Proteus, Pseudomonas, dan Enterococcus. Itu 95% gram negatif. Kemudian yang lainnya bisa gram positif seperti Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, dan bisa juga disebabkan di jamur. Ya, jamur itu biasanya menyebabkan ISK pada pasien-pasien dengan imunosupresan atau imunokompromis. Saya pasien-pasien seringnya pada pasien dengan HIV. Itu ISK-nya lebih sering disebabkan dari jamur Candida albicans. Nah, diagnosanya anamnesa yang pertama, oke. Ada nggak tanda gejala ISK? Kemudian penyebab ISK atau underlying disease seperti tadi, pasien-pasien dengan DM misalnya, terus pasien dengan pasien imunosupresif, gitu ya. Terus kemudian pemeriksaan fisik dilakukan apa? Nyeri ketok costovertebra, terus atau dilakukan penekanan pada suprapubik, ya. Terus pemeriksaan penunjang darah rutin. Oke, jadi ada infeksi bakteri yang ditemukan pada darah rutin itu ada leukositosis, ya, leukositosisnya shift to the left. Terus kemudian urin rutin. Ya, di urin rutin tadi ada leukosit urea seperti tadi ya, leukosit urea, bakteri urea, terus kemudian ada leukosit esterase dan nitrit dicek. Ya, kalau misalnya leukosit urea ini enggak terus kalau nitritnya negatif kayak tadi contohnya, itu belum tidak menyingkirkan bahwa dia ada suatu ISK. Tapi dia leukositnya segitu, ada leukosit urea, bakteri urea dan leukosit esterase. Kemudian dilakukan biarkan urin untuk tahu jumlah bakterinya dan jenis bakterinya. Dilakukan pemeriksaan kultur juga untuk menentukan sensitivitas dari antibiotiknya. Ya. Kemudian pemeriksaan penunjang itu sesuai indikasi. Jadi tidak serta-merta misalnya semua pasien curiga ISK itu dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan imaging ya bisa USG atau CT scan. Jadi dengan sesuai dengan indikasi gitu. Misalnya kamu curiga ada batu, nah bisa kamu lakukan. Terus atau pasien-pasien setelah dilakukan pemeriksaan nanti pemberian obat-obatan kok masih tidak ada respon, itu bisa. Ada apa di situ yang bisa menyebabkan dia ada si ISK-nya? Terus klasifikasi klinis. Klasifikasi klinis itu yang tadi asimptomatic bacteriuria, acute uncomplicated cystitis, recurrent infection in women, acute complicated pyelonephritis in women, complicated GTN in both sex, and catheter associated CTI ya. Nah, ini yang disebut asimptomatik bakteriuria itu dia sebenarnya nggak ada, namanya asimptomatik ya, berarti tidak ada gejala dan tanda-tanda ada gejala ISK, tapi pas waktu pemeriksaan urin itu ada bakterinya, itu umumnya lebih sering pada wanita. Tuh. Jadi tadi yang disebutkan kalau pasien-pasien dengan DM itu kalau kan sesuai tata laksana dia masuk yang ISK complicated ya. Nah, ini ternyata memang pada pasien DM itu resiko ISK itu lebih sering 3-4 kalinya. Ya, laki-laki lebih jarang terjadi asimptomatik bakteriuria kecuali dia pasien tua dengan BPH. Di sini nggak perlu diberikan antibiotik. Nah, jadi setiap dia nggak ada gejala terus kok ada bakterinya di urinnya. Nah, dia namanya asimptomatik bakteriuria terutama pada wanita misalnya usianya pasien tuh 20 tahun, udah nggak usah dikasih antibiotik. Tapi kalau wanita itu keperus pasiennya atau wanita hamil itu wajib diberikan terapi. Kecuali bakteri asimptomatik pada wanita hamil dia tidak ada gejala, terus kemudian ada bakteri di urinnya, tapi pasiennya hamil itu harus diberikan antibiotik. Untuk mencegah komplikasi pada kehamilan, nanti komplikasi ke kehamilan bisa ke anaknya gitu. Terus kemudian pasien-pasien yang dengan atau post transplantasi ginjal.
harus dikasih antibiotik juga. Terus ISK berulang, kita ngomongin ISK berulang atau recurrent itu dibagi dua, ada relapse atau reinfeksi. Ya, kalau relapse itu berarti dia bakterinya sama, misalnya yang pertama disebabkan karena E. coli, yang sekarang juga disebabkan karena E. coli. Gitu. Itu biasanya terjadi lebih dari 6 minggu. Ya. Jadi dari lebih dari 6 minggu, kemudian dia biasanya kenapa kok bisa relapse, karena tata laksananya atau pengobatannya pada waktu ISK yang pertama itu kurang adekuat, terus yang menyebabkan relapse. Tuh. Terus yang kedua reinfeksi. Nah, reinfeksi itu kena lagi kalau ini beda, jadi strain baru, jadi dia bukan dari penyebab yang lama. Jadi dia kena terinfeksi lagi. Jadi ini yang sekarang, terus berapa minggu lagi atau berapa bulan lagi dia kena lagi infeksi, tapi dengan strain yang berbeda. Ini faktor resikonya pada wanita hamil. Nah, pada pasien-pasien dengan kekebalan yang menurun, pada batu ginjal, pada ada masa gitu juga bisa. Nah, pada sistitis kemudian terapinya apa? Kalau pada sistitis recurrent yang uncomplicated bisa diberikan antibiotik profilaksis, ya, bisa dikasih trimethoprim, sulfometoxazole, atau fluoroquinolone atau nitrofurantion, ya, selama 6 bulan. Gitu. Terus dikoreksi underlying disease-nya, juga bisa ditambahkan di kultur ulang untuk mengetahui sensitivitas antibiotik. Jadi kultur ulang tahu sensitivitas antibiotik, nanti akan tahu nih antibiotik apa yang tepat pada pasien ini, antibiotik apa yang ternyata sudah resisten pada pasien ini. Jadi sudah tahu, ya. Jadi tidak memberikan ulang, misalnya dia berikan 6 bulan ternyata pasiennya punya trimethoprimnya dia resisten. Gitu, ya percuma juga. Jadi bisa diberikan kultur ulang untuk tahu sensitivitas antibiotik. Oke, komplikasinya, jadi komplikasinya bisa sepsis atau urosepsis, ya, kemudian gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, atau karena sepsis bisa sampai di IC. Kalau pada kehamilan, kenapa ini pada pasien-pasien hamil, wanita hamil, walaupun dia bakteri urea, asimptomatik bakteri urea harus diobati, karena dia bisa menimbulkan komplikasi. Tuh, komplikasinya apa? Bayinya bisa terjadi retardasi mental, pertumbuhan janinnya terlambat, kemudian bisa CP, cerebral palsy, bisa fetal death, bisa juga sampai dia ke premature birth. Ya, jadi pasien hamil tidak ada gejala, terus dicek pipisnya, mungkin pada waktu screening, ya, mungkin nggak sengaja kamu ngecek di screening, ternyata bakteri urea, langsung dikasih antibiotik. Itu, ya, pengelolaannya secara pengelolaan umum, berikan cairan yang cukup, minum yang cukup, minum banyak, cukup, ya, jangan banyak, cukup, terus kemudian di elektrolit sama nutrisinya, terus kemudian kalau demam ya dikasih antipiretik, ya. Kalau ada komplikasi pasiennya diatasi shock, terus komplikasi shock atau urosepsis atau gagal ginjal akut atau DIC. Nah, perlu nggak tindakan bedah? Nah, dipikirkan, misalnya memang dia harus ada obstruksi saluran kemih, ya, ini harus dilakukan pembedahan gitu. Jadi dirawat bersama dengan jawat dokter bedah. Kemudian antibiotik parenteral, ya, diberikan antibiotik sampai 24 jam bebas demam. Bisa setelah 24 jam bebas demam itu nanti tetap diberikan, tapi diganti oral. Jadi parenteralnya bisa diberikan sampai dia 24 jam bebas demam tanpa paracetamol, antipiretik. Ya, terus koreksi underlying disease kalau ada. Nah, ini pilihan antibiotiknya, ya. Jadi kalau misalnya pasiennya pielonefritis akut, diberikan ampicillin, ya,
1 gram per 6 jam, ditambah gentamisin 1 mili per kilogram berat badan per 8 jam. Itu IV. Diberikannya pasien-pasien ISK diberi bisa 7 sampai 14 hari kalau ampicillin. Terus kemudian Cipro itu oral. Cipro sediaannya berapa? 500 ya. Yang oral. Kalau yang injeksi, jadi ini saya kemarin sempat baca soal-soal UKM PPD, itu biasanya salah di ada beberapa terapi. Sebenarnya terapinya sama, bisa semua, hanya dia salah di sediaannya. Jadi harus tahu sediaannya. Kalau Cipro yang oral itu sediaannya 500 ya. Jadi bisa diberikan 750, itu berarti diberikan 1,5 tablet per 12 jam, itu oral. Tapi kalau dia clue-nya di situ tulis injeksi ciprofloxacin, injeksi ciprofloxacin itu sediaannya 200 atau 400. Ya, itu harus diingat-ingat. Ternyata dia sudah ini, benar 750 per 12 jam, tapi kan injeksi itu nggak bisa. Ya, pakainya 200 atau 400. Gitu. 700 dia diberikan 7 sampai 14 hari. Terus levofloxacin. Nah, levofloxacin itu sediaannya oral itu 500. Jadi diberikan 1,5 tablet kalau oral. Kalau injeksi itu bisa injeksi yang 500, ada juga yang 750 juga ada. Ya, bisa. Terus kalau trimetoprim sulfometoxazole itu kan ada 2 dia obatnya, ada trimetoprim 160 per 800 mg. Nih, per 12 jam. Jadi nanti kalau ditulis ada nih, berikan oral ya, ini yang 10 sampai 14 hari. Kalau ditulis trimetoprim sulfometoxazole 500 mg per 12 jam, ya bukan, berarti itu salah sediaannya. Seperti itu. Ya, pilonefritis kronis sama, nanti penata laksanaannya sama akut. Prostatitis bakterial akut juga sama, ya, ampicillin, Cipro, levo, atau trimetoprim. Terus sistitis akut. Nah, sistitis akut itu sediaannya cefalexin 250 sampai 500 mg per 6 jam di oral selama 3 hari. Terus kemudian Cipro, ya, sediaannya tadi 250 sampai 500 per 12 jam itu oral. Kemudian levo 750 per 24 jam itu oral 5 hari. Terus kemudian trimetoprim juga sama ya, sama nitrofuration 100 mg per 12 jam itu diberikan oral. Jadi kalau pasien-pasien dengan pyelonefritis akut itu durasi pemberian antibiotiknya lebih lama daripada pasien yang dengan sistitis akut. Ya. Kemudian uretritis atau epididymitis ya nanti tata laksananya sesuai dengan infeksi menular seksual. Ya. Ya, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Izin gih, Dok. Saya Diane dari FKWLM, Dok, izin bertanya. Tadi dokter ada menjelaskan tentang yang infeksi asiden dan descendant tadi, Dok. Ada yang gejala-gejala klinisnya itu kan, Dok. Kalau misalnya yang ISK atas ada gejala klinisnya, ISK bawah ada gejala klinisnya. Nah, kalau misalnya kata dokter tadi, ISK bawah sama ISK atas tuh bisa sama-sama ada gitu gejala klinisnya. Gimana cara kita menentukan, Dok, itu tuh pilihan diagnosisnya yang ISK atas atau ISK bawahnya ya, Dok? Kalau misalnya sama-sama ada gitu, Dok. Nah, dari mananya gitu, Dok, bisa menentukannya? Ya, oke. Jadi kalau ada gejala, kalau dia misalnya gini, dia sudah ada demam. Jadi kalau ISK bawah itu, sebentar ya, saya buka ya tadi lagi ya. Ini kan, ya kan? Iya, dokter. Ya, jadi kalau ISK bawah itu kan dia tidak ada demam, ya kan? Tidak ada demam, dia nyerinya di suprapubis, ada disuria, ada strangulasi gitu. Terus dia datangnya waktu datang ke clue-nya, misalnya ada soalnya itu pasien demam, terus kemudian ada nyeri pinggang, ya toh. Terus pada pemeriksaan fisik ada nyeri ketok costovertebra atas,
ekovertebra. Terus habis itu pasien juga mengeluhkan ada nyeri saat BAK, dan juga anyang-anyangan gitu ya misalnya. Nah itu pasien datang sudah dengan pielonefritis berarti. Jadi keluhannya yang bentukan diagnosanya berarti yang atas. Jadi ISK atas. Jelas enggak? Jadi jangan tidak dengan sistitis. Nanti kalau sistitis dia akan under diagnosa, padahal pasiennya sudah naik ke atas. Pasiennya ISK sudah naik ke atas. Oh, Dok. Jadi dominan yang mana gitu ya, Dok ya? Gejalanya. Dan untuk pielonefritis itu kan sebenarnya antibiotik hampir sama bisa dipakai semuanya ya. Tadi untuk tata laksanaannya juga, ya kan? Tapi kalau keluarnya sama gejala seperti tadi, terus kemudian yang ditanyakan bukan diagnosis tapi tata laksana, dengan seperti ini ada gejala ISK atas dan bawah, ya, di terapi yang ISK atas. Berarti diagnosanya ada pielonefritis. Dia lebih seringnya ascendant. Ya, jadi sistitis jadi pielonefritis. Jadi kita ada pielonefritis. Nah, berarti dia saat ini sedang pielonefritis. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga ada infeksi di bawah. Kita berikan antibiotik untuk pielonefritis yang bisa juga untuk sistitis. Jadi kayak tadi levo, cipro, itu ya. Terus dengan jangka waktu yang lebih lama. Jelas enggak? Jelas, Dokter. Terima kasih, Dok. Gitu ya. Ada lagi enggak? Ini saya ada juga tentang batu, mau di review atau tidak, atau mau langsung ada yang mau tanya tentang soal? Saya tawarkan saja. Review nggih bisa, Dok. Ya, oke ya, yang batu ya. Oke, ini saya stop dulu. ISK batu. Ya. Ya kelihatan belum? Belum ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat, Dokter. Lanjut ya. Ini yang batu saluran kencing. Ini sebenarnya salah satu sebab dari ISK. Apalagi batunya gede-gede, itu dia menyebabkan obstruksi. Nah, itu faktor predisposisi terjadinya ISK juga sebenarnya. Yang mana nggak bisa gerak? Oke, aduh. Nah, ini kalau kita ngomongin batu, dilihat dari letaknya dulu. Ya, kalau di ginjal berarti ya nefrolitiasis, bisa nefrolitiasis, uretrolitiasis, vesikolitiasis atau uretrolitiasis. Ya, ini. Oke, dari sini dulu. Terus kemudian patofisiologinya, jadi memang karena aliran urin yang slow urine flow. Ya, jadi terjadi supersaturasi di urin, atau ada kelainan di traktus urinarius, jalannya traktus urinarius, atau ada penurunan dari substansi inhibitor, ya, yang menyebabkan sebenarnya itu inhibitornya itu yang menyebabkan mencegah dari supersaturasi dari atau kristalisasi dari agregasi. Jadi ini saturasi itu di situ lama-lama jadi supersaturasi. Ya, dari pipisnya tadi yang alirannya pelan, misalnya karena ada obstruksi di situ. Terus habis itu jadi nukleasi, terus mengkristal, ya, terjadi agregasi, penumbuhan kristal sama agregasi, kemudian jadi kristal retensi, jadi ada batu. Tuh. Ya, paling sering itu kalsium batunya, batu dari itunya batu, ada jenisnya, ada batu kalsium,
batu dari urin acid, asam urat ya, magnesium amonium fosfat, atau bisa disebut struvit atau triple fosfat, dan batu sistin. Mungkin ini waktu pembimbingan bedah diterangkan juga kali ya, ya Dek, ya Bu. Ya ini diulang aja ya sedikit, direview sedikit aja. Jadi kalau kalsium itu yang paling sering kalsium oksalat daripada kalsium fosfat. Ya itu 70 sampai 90% dari batu di ginjal. Ya nanti pada ketemu di pemeriksaan di urin itu ada peningkatan oksalat, peningkatan kalsium, pH-nya meningkat, penurunan sitrat sama penurunan volume. Ya kalau ada secondary hiperkalsiuria itu ada penyakit yang mendahulunya dulu seperti ada primary hiperparatiroid, RPA. Terus kalau secondary hiperoxaluria, jadi karena oksalat itu ada Crohn disease, ada ileal disease di gaster, atau habis tindakan gastric bypass, atau ada kelainan pancreatic insufficiency. Atau kalau dari makanan karena diet protein hewani lebih tinggi, sukrosa, natrium yang tinggi, ya kalium rendah, cairannya cairan sedikit, atau nggak jarang makan buah atau sayur gitu ya, peningkatan vitamin C. Nah ini kan kalau terlalu banyak konsumsi vitamin C juga nggak baik ya, bisa menimbulkan batu juga di situ tuh. Terus peningkatan konsumsi dari kalsium, atau susu-susu kalsium itu ternyata memang kalau memang konsumsinya terlalu banyak itu bisa salah satu faktor penyebab atau persekusi terjadinya batu di saluran kemih, ya terutama batu kalsium. Terus urin acid, jadi itu sampai 5-10% dari batu saluran kencing itu dia radiolucen, ya. Jadi nggak kelihatan kalau pakai fotopolos atau fotopolos ginjal, fotopolos abdomen itu nggak kelihatan. Tuh nanti ketemunya biasanya pada USG. Ya, terus ketemunya peningkatan urin asam urat di urin atau dia pH-nya turun. Tadi kalau yang kalsium pH-nya naik ya. Kalau yang karena asam urat pH-nya turun. Jadi itu bisa ditemukan pada pasien-pasien dengan nanti dicek juga asam urat serum. Mungkin dia juga ada peningkatan asam urat serum, itu juga bisa. Kemudian ada magnesium amonium fosfat, ya, atau batu struvit bilangnya, atau disebut juga triple fosfat. Tuh. Dia kronik, ya, di atas, jadi UTI atas. Ya, biasanya sebabkan ada bakterinya juga, ada Proteus dan Klebsiella. Kemudian sistem juga bisa batu sistem. Klinikal manifestasinya ada hematuri. Ya, tetapi kalaupun tidak ada hematuri itu juga tidak menyingkirkan diagnosa batu BSK atau batu saluran kemih. Ada flank pain dan nyeri. Nah, itu nyerinya bisa setempat itu, atau dia ada kolik. Ya, kalau kolik kan gitu nyerinya hilang timbul. Nyeri hilang timbul dan nyeri hebat tapi hilang timbul, ya. Terus kemudian dia menjalar dan misalnya disebabkan di organ yang berongga. Ya. Terus kemudian bisa mual muntah, disuria dan frekuensi. Nah, ini kan gejalanya hampir mirip ya sama tadi ya, ISK. Ya. Nah, itu kan memang salah satu sebabnya itu salah satu faktor yang menyebabkan menyebabkan ISK itu karena ada batu di sini. Gejalanya bisa sama, cuman di sini kalau lagi nyerinya, nah ini ada abdominal kolik. Kemudian ada obstruksi di ureteral. Ya, kalau dia batunya lebih dari 5 mili, ya, dia nggak bisa keluar spontan. Terus dia menyebabkan juga akut kidney injury. Terus, ya oke. Terus habis itu dia ada infeksi di saluran kemih.
ya. Itu juga tadi ya. Jadi sebelum menyebabkan karena batu tadi ya. Oke. Nanti diagnosisnya pakai apa namanya non kontras helical CT scan, jadi pakai CT scan, USG, terus X-ray. Cuman X-ray itu nanti kalau untuk batu-batu yang radiolusen jarang bisa terdeteksi. Jadi yang radio opak yang kelihatan aja yang bisa terdeteksi. Terus kemudian dilakukan pemeriksaan urinalisa, terus kemudian kultur urin juga sama tadi elektrolit, ureum kreatinin, terus kadar kalsium, PO4 sama paratiroid hormon, ya untuk tahu yang kelainan tadi. Nah, treatmentnya, yang karena dia biasanya datang dengan keluhan nyeri, ya apalagi nyeri kolik abdomen, itu dia pasien diberikan analgetik. Bisa narkotik plus minus NSAID. Tuh diberikan cairan yang kuat, terus diberikan antibiotik jika ada UTI. Terus bisa dipertimbangkan diberikan doxazosin, itu kalsium channel blocker. Dia untuk apa? Untuk relaksasi dari uretra. Tuh. Kalau apa dia harus dilakukan evaluasi yang segera, ya, atau harus diperlukan rawat inap kalau dia ada obstruksi, ya, atau misalnya pada pasien solitari atau pasien dengan transplantasi ginjal. Urosepsis, jelas pasien-pasien dengan urosepsis itu berarti batunya itu sudah menyebabkan infeksi saluran kemih terus sampai ke sepsis. Terus jarinya sampai berat atau sampai muntah-muntah hebat, terus sama akinya yang aki nanti bisa dilihat dari urin output, akut kidney injury dari urin output dan dari kadar kreatininnya, ya. Terus terapi urologi ya dilakukan pembedahan ya, lithotripsy, dipasang stent, terus di nefrostomi atau ureteroscopic removal. Itu. Jadi kalau memang batunya harus diambil, terus atau memang kondisinya kurang bagus, dia harus dirilis uretranya. Misalnya nih ada batu di uretra, di ureter, ya. Terus dia menyebabkan nyeri kolik yang terus-terusan, ya batunya besar. Terus dia sudah menyebabkan infeksi juga. Jadi memang harus dilakukan tindakan urologis API tadi. Tuh. Nah ini ya dari common symptomnya. Kalau dia di kidney, di ginjal, ada keluhan flank pain dan ada hematuria. Kalau di proximal ureter yang bagian proksimal ada nyeri pinggang, terus ada nyeri perut di bagian bawah, atas. Kalau di tengah-tengah, ya, ada nyeri perut di anterior dan ada di nyeri flank juga. Terus kalau distal ada dysuria, urinary frequency, anterior abdominal pain sama flank pain. Ya, itu nanti bisa nyerinya tuh sampai menjalar sampai ke selangkangan kayak gitu. Nah ini yang nih keluhannya tadi ya, ini cuma. Nah ini sampai ke nih mungkin kalau laki-laki dia menjalar sampai ke bagian skrotum selangkangan nih penjalarannya. Tuh. Ini gambar aja sih. Kalau renal bisa asimptomatik kalau tidak ada obstruksi atau dari urin flow-nya. Ini tipenya ada kalsium oksalat, kalsium fosfat yang paling sering, ada batu struvit, ada asam urat, batu asam urat, dan batu sistin. Ya, ini diagnosanya dengan X-ray, non-kontras CT scan, atau ultrasonografi. Nah, ada pertanyaan enggak di sini? Ini kalau di bladder ya tadi ya, dia ada frekuen atau dia nyeri saat berkemih.
terus ada nyeri di bladder yang bukan kayak nggak nyaman di bladder, rasanya tuh bukan nyeri tapi pasien ngasanya nggak enak gitu. Terus bisa hidronefrosis kalau dia sudah menyebabkan sumbatan di sini. Jadi sumbatan dia di sini, jadi pisnya susah, terus kemudian dia penuh di VU, akhirnya penuh VU di sini juga bisa penuh kan, di sini karena nggak bisa turun, jadi hidronefrosis. Terus kalau sudah seperti itu ya penurunan fungsi ginjalnya. Terus bisa juga menyebabkan infeksi karena ada retensi urin di saluran kemih, bisa menyebabkan pielonefritis. Nah, kalau yang paling sering keluar itu di ureter ya. Sudah pasti Kak lihat ya, ada nyeri kolik, terus kemudian ada mual muntah, terus dia keluhannya dia menjalar nyerinya seperti itu. Terus terapinya ya dikasih obat-obatan, NSAID, diberikan cairan, terus diberikan obat-obatan yang mendukung, bisa ditambahin dengan urologi terapi, dilitotrisi, atau bisa kalau perlu dilakukan tindakan ureteral endoskopi untuk diambil batunya. Ini nanti lebih ke bedah ya. Oke, sudah selesai. Mungkin ada ditanyakan atau mau membahas soal yang dipunyai Bapak Ibu sekalian. Kita belajar bersama di sini. Jadi boleh ditanyakan yang belum mengerti. Stop share ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau ada soal yang mau ditanyakan? Ini kalau berarti dari Bapak Ibu sekalian nggak bisa share screen ya? Bisa enggak? Bisa ya? Halo? Ini saya gimana, ada yang mau dibahas soal-soalnya? Ini saya diberikan soal dari IPK, cuman soalnya hanya sedikit. Kalau mau dan ya nggak apa-apa ya, daripada ini. Bentar. Soalnya cuma sedikit. Mana ya? Oke, kelihatan? Terlihat dokter. Terlihat dokter. Ya. Oh, ini udah ada jawabannya. Jadi nggak saya lihat jawabannya dulu. Ini ada. Oke, jadi seorang pasien perempuan 45 tahun, ya, terus datang berobat ke puskesmas, ya, keluhannya sakit waktu kencing, sudah 5 hari yang lalu, jadi dia disuria. Terus dia ada keluhan menggigil, sakit pinggang. Ya, ini kan dia keluhannya disuria sebenarnya, sakit waktu kencing 5 hari yang lalu. Nah, keluhannya dia ada demam sama menggigil. Tanda vitalnya tensinya baik, nadisnya juga baik, ya, frekuensi nafasnya juga baik. Suhunya dia demam 38 derajat Celcius. Kemudian pemeriksaan fisiknya normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, ada silinder leukosit. Pemeriksaan kultur urin porsi tengah didapatkan kumannya 100.000 ya. Nah, diagnosa yang apa yang mungkin di sini? Dia kan ada disuria ya, seperti saya katakan tadi ya. Dia ada keluhan ISK bawah, ada disuria. Tapi saat ini dia ada keluhan demam dan sakit pinggang. Jadi dia lebih ke mana? Atas apa bawah ini? Atas.
atas. Tas. Atas ya. Itu. Oke. Jadi dia ke pyelonefritis. Ya, jelas toh? Mungkin awalnya dia waktu awal sakit dia mungkin sistitis ini. Dia sakitnya sakit waktu nyeri saat BAK ini. Terus kemudian setelah itu dia bisa naik ke atas gitu. Atau memang dari awal biasanya kalau pasien-pasien dengan IS ke atas itu tidak ada keluhan saat tidak ada nyeri saat BAK gitu. Tapi mungkin kan ini tetap bisa mungkin karena mungkin dari bawah dulu ke atas. Sebentar ya. Terus lanjut ya. Ini ada ditanyakan nggak dari soal ini? Mudah. Enggak ya, jelas berarti. Oke. Terus ini. Nih, soalnya gini. Perempuan 41 tahun datang ke puskesmas, kemudian keluhannya nyeri pinggang sebelah kiri. Ya, sudah 3 hari yang lalu. Oke, nyeri pinggang sebelah kiri. Terus keluhannya disertai demam dan kadang-kadang menggigil. Tekanan darahnya normal, tapi dia takikardi. Nafasnya juga normal, suhunya 39,4. Terus ada nyeri katu kostovertebral kiri, labnya leukositosis ya kesannya ya. HB-nya normal, leukositnya 12.100, berarti dia leukositosis, trombosit normal, ureum normal, kreatinin normal. Ya. Hasil urinalisa ada albumin positif 1, leukosit positif 1, leukositnya 10 sampai 12 per LPB. Nah, ini apa diagnosanya? Pyelonefritis, Dok. Pyelonefritis, dokter. Pyelonefritis, Dok. Pyelonefritis akut apa? Sinis? Akut, Dok. Akut, Dok. Akut sinistra, dokter. Ya, pyelonefritis akut sebelah kiri ya. Oke ya. Jelas ya, ini ya gampang. Nah, ini salah jawabannya ya, maksud appendicitis. Ini pyelonefritis D jawabannya ini ya, saya ganti dulu. Oke. Terus, nih, saya diagnosa lagi nih. Laki-laki 63 tahun, datang ke dokter praktek dengan keluhan nyeri pada kedua pinggang, ya, menggigil 3 hari. Dia punya riwayat, dia punya pembesaran prostat, sudah disarankan operasi, namun pasiennya nggak mau. Terus dari pemeriksaan tanda vital, jadi kalau lihat soalnya pertama dilihat ini diagnosanya apa gitu ya? Diagnosanya apa? Pertanyaannya apa? Apa diagnosanya? Oh, jadi kamu dari baca soal vinyetnya yang dari awal sudah tahu mau mengarah ke diagnosa. Terus kemudian pemeriksaan tanda vitalnya, tekanan darahnya tinggi nih 150/90, nadinya 98, nafasnya normal, suhunya 39,8. Nah, dari urinalisisnya ada nitrit positif sama bakteri lebih dari 104 per mili. Ini diagnosanya apa? Pyelonefritis, dokter. Pyelonefritis, Dok. Komplikata atau non komplikata? Komplikata, Dok. Komplikata ya. Kenapa komplikata? Karena dia ada batu saluran kemihnya, Dok. Ada kelainan abnormal saluran kencing pada prostatnya, Dok. Nah, prostat bukan ada batu ya, itu ada obstruksi, dia ada obstruction di situ, ada BPH, ya, gitu dia komplikata. Terus habis itu pasiennya geriatri lagi, ya. Jawabannya apa ini?
Benar nggak ini? Jawabannya E. Ya, komplikata. Ya, bukan non komplikata. Karena dia pasiennya di ini ada riwayat pembesaran prostat. Terus habis gitu dia pasien juga usianya geriatri. Ya. Tapi kalau misalnya ketemu pasien geriatri aja belum tentu dia komplikata ya. Ini ditambah lagi dia pasiennya geriatri sampai 63 tahun. Ini kriteria geriatri itu usianya lebih dari 60 ya. Itu geriatri. Oke. Terus lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah farmakologi yang paling tepat? Ya, laki-laki. Laki-laki 60 tahun. Terus habis itu dia datang dengan keluhan utamanya adalah nyeri di pinggang bagian kiri. Sebentar ya. Maaf. Oke, terus habis itu ya keluhan ada juga disertai demam, mual, dan nyeri kepala. Dia juga ada ini pasien usianya 60 tahun, kemudian dia punya pembesaran, ada keluhannya dia demam, nyeri ya, terus ada pembesaran prostat, dan sering mendapat tindakan sulit berkemih pada prostat di puskesmas. Jadi mungkin dia sering mendapat tindakan itu pasang kateter, biasanya pasien dengan BPH yang besar, dia datang retensi urin terus minta dipasang kateter biar pipisnya keluar. Nah, kemudian dari TTV-nya, tanda vital tensinya normal, denyut nadinya dia takikardi, frekuensi nafas normal dan suhunya 39,5. Nah, pada pemeriksaan fisik ada nyeri ketok ginjal sebelah kiri. Ya kan? Nah, pada pemeriksaan darah rutin ada HB-nya normal ya. Leukositosis ya ini ya, leukositnya 13.400, trombositnya normal. Kemudian pada urinalisis ada nitrit nih, nitritnya positif, leukosit urea 25 sampai 30 per LPB, terus dia eritrosit urea juga, walaupun nggak terlalu banyak. Nah, farmakoterapi yang tepat, yang paling tepat apa? Sekarang kasih nih. Nah, yang mana? Yang seperti saya bilang tadi, lihat dosisnya, lihat sediaannya. Nih. Injeksi ciprofloxacin 2x250 bukan dokter? Yang C. Enggak dong. Nah, ingat-ingat ya. Jadi kalau ciprofloxacin sediaan oral itu ada 250 sama 500. Oral ya. Kalau injeksi sediaannya 200 sama 400. Ya. Jadi ini ciprofloxacin tadi 2 kali 250. Ini bukan 250. Itu bisa kalau dia 200. Tapi ini 250. Berarti dia salah. Levofloxacin dok yang 750 yang A dok. Nah, levofloxacin 750 berapa tadi di slide-nya? 750 dok. Per 24 jam. 24 jam dok. Berarti sekali apa 2 kali? Sekali dok. Dokter. Nah, berarti salah dong. Ya kan? Berarti bukan 2 kali 750. Kalau ini 2 kali 750 berarti kan per 12 jam. Ya kan? Berarti ini bukan. Oke.
Terus ini benar nggak Cipro-nya 1 kali 500 injeksi? Salah, dokter. Salah kan? Pakainya 400 kalau mau injeksi atau 200. Oke, salah. Nah, ini sekarang tinggal ceftriaxone. Ceftriaxone itu golongan apa? Cefalosporin. Ya, itu juga bisa diberikan. Nanti nggak ada ya itu. Di ini bisa diberikan. Jadi bisa golongan quinolon, tadi kan bisa dari golongan quinolon dan cefalosporin. Nah, sekarang mau pakai apa nih? Ceftriaxone yang berapa? Ceftriaxone injeksi itu, ceftriaxone itu adanya cuma injeksi ya. Ingat-ingat, tidak ada ceftriaxone oral. Kalau golongan cefalosporin yang oral itu adanya cefixim, cefadroxil itu ada yang oral. Ya, kalau ceftriaxone itu dia injeksi. Nah, lihat sediaannya ada nih, ada 1 gram, ada 2 gram. Ya, jadi kalau dia injeksi, ceftriaxone, dia makainya 1 gram per 12 jam atau 2 gram per 24 jam. Ya, ingat-ingat ya. Jadi yang mana jawabannya? Yang E. Yang B, Dok. Ayo lihat ini. 1 gram per 12 jam atau kalau mau pakai sorry. Yang E, dokter. Yang E. E, dok. E, Dok. Bisa 2 kali 1 gram juga bisa, Dek. 2 kali 1 gram. Berarti pokoknya dia masuknya itu harus 2 gram. 1 gram per 12. Oh iya. Ya, atau benar 2 gram per 24 jam. Bingung jadi saya. Ya. Yang jadi dia masuknya 2 gram sehari. Intinya gitu ya. Ya. Ceftriaxone 2 gram per hari. Kalau kamu mau pakai 1 gram, bisa pakainya per 12 jam dikasih. Atau kalau kamu pakai langsung 2 gram, boleh dikasih 1 kali tapi 2 gram. Ya, ini jawabannya berarti E. Oke. Nah, ini ya yang tadi saya bilang, lihat sediaannya, terus pemberiannya berapa. Tuh. Ya. Lanjut. Ini apa nih? Ini tegak terapi. Seorang perempuan usianya 28 tahun ke poliklinik rumah sakit. Ini terapi, oke. Poliklinik rumah sakit, keluhannya sakit saat buang air kecil. Ya, jadi dia dysuria, nyeri saat buang air kecil sejak 1 hari yang lalu. Nah, kencingnya dikit-dikit, sering, terus dia nggak bisa menahan kencing. Tapi dia juga mengeluh demam dan nyeri pinggang. Nah, ini yang tadi ya yang ditanyakan ya. Ada keluhan ISK bawah, tapi juga ada keluhan ISK atas. Nah, tekanan darah 120/80, nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhunya demam 38,7. Ada pemeriksaan fisik didapatkan dan nyeri tekan di suprapubik dan nyeri ketok kostovertebra atau nyeri ketok ginjal sebelah kanan. Nah, pada pemeriksaan urinalisis ada didapatkan leukositnya 10/lpb, silinder leukosit juga ada, dan eritrositnya 5/lpb. Nah, terapi yang tepat apa? Ini gampang kalau ini ya. Apa? Kalau nggak ada apa tuh namanya? Nggak ada dosis-dosisnya lebih mudah ya.
Apa ini jadi? Levofloxacin, Dok. Levofloxacin, Dok. Dok. Oh, dong. Ini diagnosanya apa kalau kayak gini? Sistitis. Sistitis. Masa? Pielonefritis, Dok. Pielonefritis, Dok. Pielonefritis. Ini ada testisnya juga ini. Ya, dua-duanya. Cuman kita diagnosa kalau misalnya dari pilihannya ada kamu dibilang 2 diagnosa ya pielonefritis plus sistitis. Tapi kalau ada suruh pilih salah satu, pielonefritis yang dipilih ya. Pielonefritis akut apa namanya? Di kanan apa kiri nih? Nyeri ketoknya di sebelah mana? Dextra, Dokter. Dextra, Dokter. gitu ya. Nah, seperti ini dia mungkin aja dari atas ke bawah atau bawah ke atas, masih bisa dua-duanya. Nah, tapi seperti ini bisa dilakukan pielonefritis Dextra akut ya. Gitu. Jadi dia levofloxacin. Izin bertanya, Dokter. Ya. Ya, saya Septiana Indra dari UMS. Ini kalau pielonefritis itu berarti demamnya nggak perlu menggigil ya, Dokter ya? Selama itu demam Ya. dan ada kriteria pielonnya masuk ke pielo berarti? Iya. Kadang ada clue-nya dia nggak harus demam. Tidak ada clue, tidak ada kata-kata demam menggigil, nggak apa-apa. Ya, ada nyeri pinggang kanan dan ada nyeri ketok costovertebra kanan, berarti dia sudah sampai ginjal, nyeri ISK-nya. Kalau kita mau ini ya ISK, ya udah itu memang ISK, tapi ISK yang mana? Gitu kan? Itu terapinya juga terapi ISK. Maka ini mungkin kalau seperti ini keluhannya apa namanya? Jadi yang terlalu banyak untuk ISK bawah, ISK bawah terlalu banyak, mungkin dia diagnosa dia tidak akan menanyakan diagnosa tapi nanyakan terapinya. Tapi kalau misalnya keluar diagnosa, pertanyaan diagnosa dijawab pielonefritis ya. Tidak sistitis. Nanti underdiagnose. Terus sistitis, oke, sistitis. Nanti misalnya benar sebenarnya ada sistitisnya juga, tapi pielonefritisnya nggak kamu gini, tapi nggak kerits gitu diagnosa pielonefritisnya. Terus nanti terapinya jadi tidak adekuat. Ya, jelas ya? Iya, jelas, Dokter. Sebenarnya kalau mau tata laksana ini kan berarti tata laksana antibiotik empiris ya board-spectrumnya untuk ISK itu apa. Kalau yang mau lebih bagus lagi ya tetap dia dikultur dan dilakukan sensitivitas antibiotik gitu ya. Tapi kan ya namanya soal ya suka-suka dia tuh. Yang penting kita tahu drug of choice-nya antibiotik empirisnya untuk ISK itu apa ya. Sebenarnya kalau jawab levofloxacin kan juga bisa untuk sistitis dan juga bisa untuk pielonefritis ya. Cuman khawatirnya nanti kalau keluar dosis sediaan tadi kayak tadi plus durasi pemakaian. Ya. Misalnya nanti kalau pielonefritis dia keluar levofloxacin 750 mg oral selama berapa hari. Nah, itu kalau ada waktunya, soalnya seperti ini, jadi dipilih tata laksana untuk pielonefritis, bukan untuk sistitis. Karena untuk sistitis, durasi pemakaian antibiotiknya akan lebih singkat daripada yang si pielonefritis. Ya? Jelas ya? Ada yang tanya lagi? Nah. Tapi kalau misalnya pasiennya keluhnya di sini pasien hamil, jangan dikasih levo ya, nggak boleh. Quinolone tidak untuk pasien-pasien hamil, bukan untuk pilihan. Pasien hamil, misalnya di sini nanti pasien sedang hamil, diagnosa pielonefritis akut misalnya, ya. Jadi tidak bisa quinolone itu levo, cipro, tidak untuk wanita hamil. Ya, pilihannya kalau mau ya amoxicillin yang boleh, atau golongan cephalosporin yang tadi ceftriaxone boleh, ya.
Oke ya. Sulfa juga tidak. Sulfa tidak untuk wanita hamil. Jadi dilihat dulu. Paling aman yang paling mudah ya amoksisilin yang mudah didapatkan. Kalau misalnya pemberiannya oral atau golongan cefalosporin ya. Golongan penisilin atau golongan cefalosporin. Dilihat yang lainnya. Oke, sekarang soal batu. Ini apa pertanyaannya? Oke. Batu. Perempuan 42 tahun datang ke dokter keluarga mengeluh nyeri kolik ya, abdomen kiri sejak tadi malam menjalar sampai ke selangkangan. Ya, pada pemeriksaan fisik nggak ada ketemu kelainan patologisnya, mungkin nyeri ketoknya negatif, terus kemudian diperiksa PF abdomennya juga nggak ada nyeri di abdomennya. Terus diagnosanya apa ini? Ureterolitiasis, Dok. Ureterolitiasis atau batu di mana? Ureterolitiasis itu? Proxima uretra, Dok. Ureter, Dok. Ureter, ya. Ini ya. Ini gampang kalau kayak gini. Kolik. Oke, kolik. Di sini clue-nya adalah kolik abdomen dan menjalar sampai ke selangkangan di anterior. Oke, betul. Ini kita lihat optionnya. Batu, ini berarti batu ureter. Ya, ini ya, batu ureter. Ya, hidronefritis tidak ada nyeri kolik, hidronefrosis tidak ada nyeri. Biasanya penyakit ginjal polikistik juga enggak. Terus sistitis kronis lagi. Iya, benar. Terus, ada? Oh, ini ada, masih ada. Nih, diagnosa yang mungkin juga perempuan 40. Biar lebih besar. Perempuan 42 tahun datang ke dokter keluarga, keluhannya nyeri perut kiri. Ya, nyeri perut sebelah kiri bawah sejak tadi malam. Nah, ini nyeri menjalar sampai ke selangkangan. Ini sama soalnya. Apa ini diagnosanya berarti sama ya? Sama, Dok. Gampang, batu ureter ya. Ini ada infeksi saluran kemih lagi nih. Ini perempuan 20, ini diagnosa ya pertanyaannya. Perempuan 24 tahun. Datang ke poliklinik rumah sakit, keluhannya perut. Sebentar ya. Ya, perempuan 24 tahun datang ke poliklinik rumah sakit, keluhannya nyeri perut di bawah pusar, nggak nyaman sejak 2 hari ya. Dia juga sering kencing, terus ketika kencing nggak lampias dan rasanya nyeri. Terus vital sign-nya, TTV-nya normal, tensinya normal, denyut nadinya normal, suhunya dia demam ya, sedikit demam nih 37,9. Frekuensi nafasnya 18. Pemeriksaan fisik diketemukannya cuma di nyeri suprapubis. Ya. HB-nya normal, leukositnya masih normal ya, menaik sedikit tapi masih dalam batas normal, batas atas normal. Trombositnya normal,
nggak ada duh tubuh. Pemeriksaan urin ada nitrit positif, leukosit, esterase, bakteri urea, leukosit urin, dan eritrositnya nggak ada. Diagnosanya apa kalau ini? Sistitis, Dok. Sistitis, Dok. Pinter. Sistitis ya. Oke. Sistitis jelas ya. Oke, lanjut. Nih sekarang tata laksana antibiotik yang paling tepat. Ini perempuan 25 tahun ke puskesmas, nyeri pinggang sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian dia mengeluh sering buang air kecil, disertai sakit dan panas saat buang air kecil. Ya. Terus ada nyeri ketuk costovertebra. Dari hasil pemeriksaan urin ada hematuria, ada piuria. Hematuria, benar tadi. Hematuria, piuria, hitung kumannya 105 unit pembentuk koloni ya Pak. CFU itu coliform unit per mili. 100 pangkat 5 apa 105 ini ya maksudnya ya? Ini mungkin 10 pangkat 5 kali. Pada urin pancar tengah. Tata laksananya apa? Oke, lihat ininya. Aduh. Ada dosis dan berapa kali pemberian. Yang mana pemeriksaan apanya? Pilihannya. Ciprofloxacin oral, Dok, 2 kali 500 mg selama 7 hari. Ya, yang lainnya. Yang amoksisilin, Dok, 2 kali 5. Amoksisilin itu amoksiklaf berarti, amoksisilin clavulanat. Tinggi itu, Dok. Yang D, Dok. Yang ini D. Amoxicillin clavulanat. Salah, Dok. Ya. Sama semua atau Cipro atau mau yang lain? Yang Cipro, Dokter. Cipro, Dok. Ya jelas ya ini ya. Jangan bingung sama yang lainnya. Ini kalau sudah di buku itu kan saya ngambil dari buku ya tadi apa ininya. Ya udah itu aja Cipro. Bukan dong. Benar Cipro benar. Benar Cipro benar. Ya. Cipro. Trimetoprim sulfat metoxazole nggak ada yang 500 mili ya. Itu. Ini kalau amoksiklaf itu dia pakai amoxicillin atau amoxicillin plus clavulanat itu istilahnya apa tuh? Amoksiklaf itu loh, amoksiklaf ya. Ada itunya obatnya itu dia 625. Jadi 500 amoxicillin, clavulanatnya 125 mili. Ya, cefixim oral enggak deh ya ini aja ya. Berarti Cipro ya. Pilihan terapinya ya. Gampang ya? Jangan. Nah, ini loh kalau khawatirnya ini jadi memang harus dihafalkan sediaannya terus berapa hari pemberiannya. Ini ternyata keluar juga dia berapa hari pemberiannya. Sekarang apa nih lagi diagnosa. Laki-laki 51 tahun datang ke poliklinik rumah sakit. Keluhannya demam, mual, 3 hari yang lalu. Terus TTV-nya ya komposmetis, tekanan darah normal, denyut nadinya normal, suhunya demam 38,9, frekuensi nafasnya 22, HB-nya normal, leukositosis, trombositnya masih bagus,
di urin ketemu nitrit, leukosit esterase positif 2, bakteri urea positif 3, terus kemudian leukosit urin positif 2 ada, eritrosit urin juga ada. Pasien menderita stroke sejak 1 bulan yang lalu. Saat ini nih pasiennya stroke. Ya, dan saat ini pakai kateter sudah 2 minggu ini belum diganti. Waduh. Ya, jadi diagnosanya yang apa yang tepat? Pyelonefritis, Dok. Ini complicated atau uncomplicated? Nih, itu ternyata tidak ada pyelonefritis. Complicated, Dok. Itu Dok. Complicated, Dok. Yes, Kenapa complicated? Ada struknya, dokter. Karena itu Dan juga riwayat penggunaan kateter urin yang sudah lama, Dok. ini dia kan ada pemberian pemakaian kateter ya tadi ya. Itu kan dia ada pemakaian kateter yang lama ya, itu udah 2 minggu nggak diganti-ganti. Nah, dia juga ada pasien stroke ya, bisa itu juga pasien-pasien dengan imunokompromis ya. Tuh, pasien dengan penurunan daya tahan tubuh itu ya, tadi kan ada ISK komplikata, pasien dengan penurunan daya tahan tubuh, pasien dengan penggunaan kateter lama, pasien DM itu ke ISK yang komplikata. Jadi yang ISK complicated. Nih ya. Bakteri urea asimptomatik tadi apa ya? Apa tadi dia ada bakteri di urin tetapi pasien tidak ada keluhan, ya toh? Ya, bakteri urea asimptomatik. Diobatin nggak kalau bakteri urea asimptomatik? Tidak, dokter. Tidak, dokter. Kecuali Ibu hamil. ya, kecuali ibu hamil. Ya. Jadi kalau ada bakteri urea asimptomatik, mungkin ada bisa keluar tuh kalau di opsinya ada kayak gini, misalnya dia pasien dengan pemeriksaan, terus dicek urinnya, wah kok ada bakterinya, pasien tidak ada keluhan, apa tata laksana yang tepat, ya udah nggak usah dikasih, nanti ada pilihan antibiotik apa-apa, terus ada pilihan yang tidak diobati, ya pilih tidak diobati, kecuali nanti pasiennya melakukan pemeriksaan, ternyata pasiennya ada data pasien PP testnya positif, oh pasiennya lagi hamil baru ketahuan dari urin pemeriksaan urinnya ternyata, tapi di urinnya ada bakterinya. Nah itu dilihat nanti datanya, oh pasien hamil berarti harus diberikan antibiotik. Lihat antibiotiknya, antibiotik yang aman untuk ibu hamil, ya. Oke. Oke, jawabannya B. Udah habis. Ini soal dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau punya soal yang mau punya ya. Saya kan ini tidak terbatas soalnya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian punya soal yang bank soal yang mau ditanyakan. Stop share ya. Mana? Semangat ya belajarnya ya. Sudah? Sudah jelas? Ya, semoga nanti kalau sudah nggak apa-apa. Kalau ada soal yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Tapi kalau misalnya sudah jelas, sudah ya semoga ya. Jadi sebentar.